Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A Manajemen Pemasaran. Kali ini akan mempresentasikan materi mengenai bauran produk. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ananda Jufar Sidki, NEM 1903211000049. Yang kedua ada Wanti Nawangsari, NEM 1903211000097. Yang ketiga ada Husnatul Homsah, NIM 1903211000103. Langsung saja, poin-poin yang akan kita jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian dan macam-macam produk. Yang kedua ada strategi pemasaran produk. Yang ketiga ada pengertian dan macam-macam jasa. Dan yang keempat ada strategi pemasaran jasa. Untuk bauran produk sendiri, menurut Shimamura pada tahun 2003, bauran produk merupakan sejumlah item produk yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli. Dan menurut Kotler pada tahun 2000, aspek bauran produk yaitu terdiri dari berat, panjang, kedalaman, dan konsistensi. Untuk arti dari produk, menurut Sinta pada tahun 2011, adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sehingga akan dapat menimbulkan kepuasan untuk kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Untuk macam-macam produk, yang pertama ada core benefit atau produk yang memiliki manfaat inti. Produk jasa ini benar-benar memiliki manfaat kepada pelanggannya. Contohnya yaitu hotel untuk istirahat dan tempat tidur. Yang kedua ada basic produk atau produk dasar. Adalah produk yang diubah menjadi produk dasar atau manfaatnya menjadi manfaat dasar. Contohnya di hotel ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada handuk, dan lemari. Dan yang ketiga ada expected product atau produk yang diharapkan. Merupakan suatu set atribut atau suatu set produk yang biasanya diharapkan oleh pembeli atau konsumen. Contohnya itu adalah hotel yang memiliki ketenangan dan tempat tidur yang bersih. Lanjut keempat yaitu ada augmented product, yaitu produk yang dapat ditingkatkan. Produk ini yaitu produk yang ditingkatkan sehingga memenuhi keinginan pelanggan atau konsumen dan melampaui harapan pelanggan. Contohnya yaitu adanya check-in secara online dan juga servis dari pelayanan yang memuaskan konsumen atau pelanggan. Yang terakhir itu ada potensial produk atau produk yang potensial, mencakup semua peningkatan dan transformasi yang akhirnya akan dialami di masa mendatang. Contohnya itu ada kamar suite atau kamar yang spesial atau VIP. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang strategi pemasaran produk. Ada 3 strategi pemasaran produk, yakni product line, product development, and product diversification. Untuk product line atau lini produk merupakan kelompok produk yang berhubungan dengan erat karena fungsinya serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan lewat jenis toko yang sama, atau masuk ke dalam kisaran harga yang sudah ada. Contohnya, suatu film semula ada di ujung atas dari pasar, kemudian memperpanjang lininya ke bawah dengan alasan-alasan. Satu, mungkin perusahaan itu pertama kali masuk kelas untuk membangun citra mutu dan memang bermaksud untuk turun ke bawah. Alasan yang kedua, mungkin perusahaan mau menanggapi persaingan yang sudah dengan kelas atas, ya dengan menyerbu ke bawah. Kemudian ada lagi alasan, yakni perusahaan dapat menambah produk kelas bawah untuk menutup lubang pasar yang kalau dibiarkan akan menarik pesaing baru. Mungkin perusahaan melihat pertumbuhan lebih cepat di kelas bawah. Contohnya itu produk Xerox memperpanjang ke segmen mesin fotokopi ke ukuran kecil dengan semua alas di atas dan di atas yang sebelumnya untuk menengah dan besar. Oke, kemudian product development. Product development yakni usaha yang direncanakan dilakukan dengan sadar untuk memperbaiki produk yang ada atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Partisipasi dalam perencanaan produk, ide-ide dapat muncul dari konsumen, distributor, industrial buyer, investor, dan pabrikan.
Bentuk-bentuk dari product development ada 3, yakni initial development, product improvement, dan new user and application. Initial development atau penyempurnaan produk, yakni perusahaan yang sedang sengaja memulai mendesain suatu produk memiliki sifat atau karakteristik tertentu dan mampu memberikan kegunaan tertentu. Ada lagi product improvement atau penyempurnaan produk, suatu perencanaan yang menekankan pada produk atau perusahaan isi dengan tujuan agar mempunyai sifat baru. Contohnya, cold pickup menjadi cold station. Barang yang highly styled, barang-barang yang berhubungan dengan mode of the date or up to date. Kemudian ada new user and application, atau kegunaan baru dan aplikasinya. Oke, strategi terakhir adalah product diversification. Product diversification yakni perluasan pemilihan barang dan jasa yang menjualnya oleh perusahaan dengan jalan menambah produk baru ataupun memperbaiki tipe, warna, mode, ukuran, jenis dari produk yang sudah ada dalam rangka memperoleh laba maksimal. Ada 2 jenis product diversification, yakni ada divisi praktis dan divisi strategis. Divisi praktis bisa jadi peningkatan jumlah, warna, model, ukuran, jenis. Contohnya bentol remaja, bentol internasional, bentol ekspor. Nah, itu kan dia peningkatan. Kemudian ada divisi strategis, yakni produk yang sama sekali beda. Contohnya perusahaan itu dia juga membuka percetakan, membuka leasing, membuka rokok. Selanjutnya adalah pengertian jasa. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari suatu pihak ke pihak yang lainnya. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan di mana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Contohnya jasa sol sepatu, jasa berbicara tentang macam-macam jasa. Ada 4 macam-macam jasa, yakni personal services, financial services, entertainment, and hotel services. Personal services merupakan jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya. Contohnya, dia seperti tukang cukur, salon kecantikan, laundry, tukang make up, dan lain-lain. Terus ada financial services. Financial services dia jasa yang berhubungan dengan keuangan. Ada bank, asuransi, penanaman modal, dan lain-lain. Yang ketiga ada entertainment. Entertainment di sini contohnya dia seperti, kan entertainment sendiri itu berarti hiburan ya. Entertainment bisa hiburan olahraga atau dia malah kayak taman hiburan, gedung-gedung pertunjukan dan lainnya gitu. Terus yang terakhir adalah hotel services. Hotel services berarti dia yang berhubungan dengan kepariwisataan atau penginapan. Jadi di antaranya ada ya perumahan dan perpustakaan. Maksudnya perpustakaan berarti ya layanan perpustakaan, peminjaman buku dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dalam pemasaran jasa. Di sini terdapat 4 strategi. Yang pertama yaitu branding, di mana kita memberikan nama untuk membedakan jasa milik kita dengan jasa milik orang lain. Yang kedua yaitu differentiation, di mana cara untuk membedakan jasa kita secara positif terhadap jasa yang ditawarkan oleh pesaing. Selain itu juga agar jasa kita memiliki daya tarik tersendiri untuk menarik konsumen. Strategi yang ketiga yaitu positioning, upaya agar brand atau jasa kita diterima oleh konsumen dan menempatkan jasa kita di hati para konsumen. Dan yang terakhir yaitu marketing mix, di mana unsur atau elemen internal penting untuk membentuk suatu program pemasaran. Marketing mix sering digunakan oleh para pebisnis dalam menyusun strategi pemasaran agar berjalan secara efektif.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang studi kasus. Studi kasus yang kita ambil yaitu pengaruh bauran produk terhadap keputusan konsumen. Studi kasus ini terjadi di PT Rasa Prima Selaras Palembang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bauran produk terhadap keputusan konsumen dalam membeli es krim Walls. Penelitian dilakukan di PT Rasa Prima Selaras Palembang dan di beberapa outlet atau toko yang menjual produk es krim Walls di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan riset kasual, yaitu mencari hubungan sebab akibat antara variabel independen yaitu bauran produk dengan variabel dependen yaitu pengambilan keputusan konsumen untuk membeli es krim Walls. Teknik pengambilan sampel sendiri yaitu digunakan adalah non-probability sampling dengan jumlah responden atau sampel sebanyak 56 pengecer atau outlet atau toko yang ada di Palembang. Hasil analisis dari 4 variabel keputusan konsumen untuk membeli es krim Walls pada PT Rasa Prima Selaras Palembang, yaitu variabel panjang lini produk dan variabel kedalaman lini produk. Dari dua variabel tersebut, variabel kedalaman lini produk lebih dominan dan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli es krim Walls di PT Selaras Palembang. Berikut adalah daftar pustaka dari beberapa referensi yang kami pakai untuk mempresentasikan materi ini. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.